Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 182 hingga bab 190. Bab 182. Beraninya kau mengancamku. Beraninya kau mengancamku. Beberapa hari terakhir ini, ia bisa melihat bahwa sebagian besar kultivator bela diri memiliki sifat yang meledak-ledak. Tindakan mereka kejam dan tanpa belas kasihan. Jiang Tian juga anggota Jinling seperti mereka. Jika Zhao Yuankun benar-benar murka, bukan hanya Jiang Tian yang terkena imbas, mereka pun akan terseret. Diusir dari pertemuan agung aliansi bela diri sudah termasuk ringan, bahkan tangan dan kaki mereka bisa saja dipatahkan. Ia melangkah lebar ke arah Jiang Tian, mengangkat tangan, menunjuk dengan wajah penuh hinaan dan berkata, "Bocah, nyalimu besar sekali. Berani-beraninya kau memukul Zhao Hao, apa kau sudah bosan hidup? Apa urusannya denganmu kalau aku memukulnya? Kau anjing mereka." Wajah Jiang Tian tenang, senyumnya tipis dan santai. "Di kehidupan sebelumnya, kau menekanku di setiap kesempatan dan menghancurkan keluarga Jiang. Saat itu aku tak punya kekuatan, tak punya kemampuan, hanya bisa menyaksikan tragedi terjadi di depan mata. Namun di kehidupan ini, aku, Jiang Taichu, telah berkultivasi selama 10.000 tahun dan kembali. Kekuatanku berada di puncak, bagai seorang suci. Membunuhmu semudah mengambil barang dari saku sendiri, mengapa aku harus bersikap sopan padamu?" Xia Miao tak pernah menyangka Jiang Tian berani menentangnya. Ia tertegun sesaat. Ketika mencerna makna ucapan Jiang Tian, wajahnya langsung pucat karena marah, hampir saja pingsan. "Jiang Tian, apa kau sudah gila? Berani bicara padaku seperti itu? Percaya atau tidak, dalam hitungan menit aku bisa membunuhmu dan menghancurkan Madison King Group-mu." Xia Miao menekan amarahnya, tatapannya menjadi suram dan dingin. Ancaman itu dipenuhi rasa percaya diri yang kuat. Tatapan Jiang Tian sedikit mendingin, kilatan keterkejutan samar melintas di wajahnya. "Aku sudah membunuh 2 jenderal pelopor mereka, Chen Bo dan San Hao. Namun tampaknya 3 keluarga besar belum runtuh, dan strategi terhadap keluarga Jiang tetap berjalan stabil. Jika tidak, Xia Miao tak mungkin berani berbicara seperti ini. Sepertinya ada kekuatan transenden yang menopang mereka di Jinling." Melihat Jiang Tian mengernyit dan tampak berpikir dalam, Xia Miao mengira dirinya telah menaklukkannya. Ia semakin pongah dan berkata dengan wajah meremehkan, "Jiang Tian, sekarang kau tahu takut, kan? Cepat berlutut dan mengaku salah pada Zhao Hao, mohon ampun padanya. Kalau tidak..." Beberapa tuan muda lain dari Jinling juga menunjuk Jiang Tian dan mencibir dengan nada keji, bertingkah sangat arogan dan sewenang-wenang. "Kalian semua, diam." Pada saat itu, seorang pria parubaya bertubuh tinggi masuk dengan langkah cepat sambil berteriak. Xia Miao menoleh, terkejut, lalu seperti anjing setia yang melihat tuannya. Ia berlari menghampiri sambil menunjuk Jiang Tian dan berkata dengan nada penuh kebenaran, "Paman Zhao, bocah ini memukul kakak Zhao Hao. Saya sedang mendidiknya. Dia benar-benar gila dan tidak tahu arti kematian." Lalu dengan wajah menjilat, ia membungkuk dan tersenyum meminta maaf. "Paman Zhao, harap jelas, bocah ini selalu menjadi sampah tak berguna di Jinling. Kami semua sudah muak padanya. Urusan dia memukul orang sama sekali tak ada hubungannya dengan kami. Dia itu Zhao Yuankun. Benar-benar bijaksana dan berwibawa luar biasa." Chu Mengyao dan para tuan muda lainnya memandang Zhao Yuankun dengan mata penuh pemujaan. Mereka tanpa sadar mundur, memberi jalan seolah-olah sedang menyambut dewa turun ke dunia. Zhao Yuankun adalah penguasa Gansu. Grup Qiankun miliknya bergerak di berbagai industri seperti hotel, real estate, pertambangan dan lainnya, dengan aset puluhan miliar. Meski bukan orang terkaya di Gansu, setidaknya ia berada di 3 besar. Keluarga kaya dan berkuasa seperti itu jelas tak sebanding dengan keluarga mereka. Terlebih lagi, mereka adalah keluarga seni bela diri, penuh talenta. Para ahli bagaikan hutan, memiliki kekuatan yang melampaui urusan duniawi, seperti naga yang melayang di langit. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka tandingi. Ini Jiang Beiginger? Tak kusangka dia semudah ini. Zhao Yuankun menatap Jiang Tian dengan tertegun, hatinya terguncang. Ia bahkan tak mendengar ocehan Xia Miao. Ia tahu Jiang Tian masih sangat muda. Namun saat melihatnya langsung, ia sadar pemuda itu bahkan lebih muda dari yang ia bayangkan. Namun pemuda yang tampak belum genap 20 tahun ini, dalam waktu kurang dari setengah tahun, telah menyapu setengah Tiongkok dengan sikap tak terkalahkan, menguasai selatan 5 pegunungan, membuat para tokoh bela diri dunia pun waspada padanya. Kali ini benar-benar gawat.
Kurasa meskipun Jiang Tian berlutut dan memohon ampun sekarang, dia tak akan selamat. Pantasan saja. Tempat ini bukan halaman belakang keluarga Jiangnya. Chu Mengyao dan yang lain mencibir dalam hati. Hanya Lin Monong yang wajahnya penuh kekhawatiran, matanya memerah. Ia melangkah maju dan berkata, "Kepala keluarga Zhao, jangan marah. Ada alasan di balik ini. Lei Gang yang memaksaku lebih dulu. Jiang Tian hanya menegakkan keadilan untukku." "Mohan, diam." Xia Miao meraung. Ia menunjuk Jiang Tian dan berteriak, "Bocah, kenapa kau belum berlutut setelah melihat kepala keluarga Zhao? Berani sekali kau. Bajingan, siapa yang memberimu hak bicara?" Raungan marah Zhao Yuankun tiba-tiba menggema. Plak! Sebuah tamparan keras terdengar jelas di seluruh arena. Semua orang melihat satu sosok terlempar seperti boneka kain. Mereka mengira Zhao Yuankun menyerang Jiang Tian. Lin Monong ketakutan hingga memejamkan mata, tak berani melihat adegan mengerikan yang akan terjadi. Namun ketika melihat lebih jelas, yang jatuh ke tanah bukan Jiang Tian, melainkan Xia Miao. Separuh wajah Xia Miao membengkak seperti kepala babi, ungu kemerahan seperti terong. Darah mengalir dari sudut mulutnya bersama beberapa gigi yang patah. Semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Mereka tercengang, benar-benar terpaku. Apa yang terjadi? Bukankah Zhao Yuankun seharusnya membela putranya dan menghancurkan Jiang Tian? Mengapa justru Xia Miao yang dipukul? Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah apa yang terjadi berikutnya. Di bawah tatapan panik semua orang, Zhao Yuankun menangkupkan kedua tangan dengan hormat, menundukkan kepala yang biasanya tak terkendali, lalu berkata dengan penuh hormat, "Aku, Zhao Yuankun dari utara, memberi salam kepada Master Jiang. Mohon maafkan anak anjingku yang telah menyinggungmu." Saat itu, semua orang merasakan sensasi listrik menjalar dari tulang belakang ke seluruh tubuh hingga ke puncak kepala. Seolah-olah sesuatu meledak di ubun-ubun mereka bersama cahaya matahari terbenam yang menyilaukan. Mereka membeku, wajah dipenuhi ketidakpercayaan. Ini Zhao Yuankun. Sosok sebesar itu justru begitu hormat pada Jiang Tian? Baoer. Apa aku sedang bermimpi? Cubit aku. Chu Mengyao bergumam linglung. Siapa sebenarnya dia? Mengapa Zhao Yuankun begitu menghormatinya? Dada Tang Baoer yang montok naik turun hebat. Ia begitu terkejut hingga kepalanya terasa pening, bahkan tak mendengar ucapan kakak Yao. Master Jiang? Nama sebesar itu sampai membuat Zhao Yuankun menunduk. Ye Feng yang biasanya gemar mengintip pun lupa pada pemandangan indah di depan matanya. Ia hanya menatap adegan mengejutkan itu dengan mata terbelalak. Jadi dia adalah Master Jiang. Tapi aku tadi malah memprovokasinya. Hanya Zhao Hao yang tiba-tiba memahami segalanya. Wajahnya seputih kertas, tubuhnya menciut seperti burung puyuh. Barusan, ia nyaris berpapasan dengan dewa kematian. Hehe, saudara Zhao terlalu sopan. Aku tak tahu identitas Tuan Muda Zhao, tapi tindakannya memang agak keterlaluan. Jiang Tian membalas salam dengan menangkupkan tangan. Sorot matanya sedikit mengeras, namun di dalam hati ia menghela napas. Zhao Yuankun memang tokoh yang tangguh. Putranya dipukuli separah itu, tetapi ia masih mampu menahan diri. Seorang eksekutif senior telah memeriksa luka Zhao Hao. Untungnya meridian Qi tidak rusak. Ia hanya perlu istirahat beberapa hari. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zhao Yuankun tersenyum meminta maaf. Anak anjingku memang selalu sombong dan angkuh, terbiasa bertindak sewenang-wenang. Master Jiang sudah memberinya pelajaran, justru aku harus berterima kasih. Semua orang terpana. Zhao Hao dipukuli sedemikian rupa, namun bukan hanya Zhao Yuankun tidak marah, ia malah berterima kasih pada Jiang Tian. Jika tak melihat sendiri, mereka tak akan pernah percaya. Semua ini terasa seperti lelucon besar. Tadi kau bilang apa? Kau ingin membunuhku dan menghancurkan Medicine King Groupku. Dengan tangan di belakang punggung, Jiang Tian berjalan santai ke depan Xia Miao, tersenyum seolah sedang berjalan-jalan di taman. Jiang. Master Jiang. Saya salah. Mohon ampuni saya. Xia Miao gemetar ketakutan, berlutut dan memohon. Senyum Jiang Tian terlihat ringan, namun di mata Xia Miao, itu seperti tatapan Raja Iblis dari neraka, membuatnya merasakan bayangan kematian. Ia tak tahu latar belakang Jiang Tian, tetapi melihat sikap Zhao Yuankun, ia sadar pemuda ini bukan orang yang bisa ia sentuh. Benar saja, Zhao Yuankun tertawa ringan dan berkata santai, "Master Jiang, bunuh saja sampah tak berguna ini." "Master Jiang,
Saya tahu salah. Tolong jangan bunuh saya. Saya tidak ingin mati. Melihat seorang pelayan mendekat dengan pisau berkilau di tangan, Xia Miao ketakutan setengah mati. Wajahnya pucat seperti kertas, tubuhnya gemetar tanpa henti. Di bawah bayang-bayang maut, seluruh harga dirinya runtuh. Ia hanya ingin hidup. Karena ketakutan ekstrim, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Ia bahkan tak mampu menahan diri. Celananya basah dan bau menyengat menyebar di udara. Kepala keluarga Zhao, hentikan. Jiang Tian tertawa ringan, menghentikan Zhao Yuankun. Wajahnya tetap tenang. Hanya seekor semut. Jika aku ingin membunuhnya, dia sudah menjadi mayat sejak tadi. Mengapa perlu berpura-pura? Zhao Yuankun mengangguk dan memberi isyarat agar pelayan berhenti. Jiang Tian memandang Xia Miao yang berlutut dengan tatapan merendahkan. Wajahnya penuh ejekan. Kau berani mengancamku? Berani mengincar Madison King Group? Jangan kira memanipulasi harga saham sedikit membuatmu hebat. Menipu beberapa investor retail saja sudah merasa seperti pahlawan. Di mataku, kau hanyalah sampah tak berguna yang hanya tahu berbaring di atas perut beberapa wanita bodoh lalu ingin berpura-pura jadi pahlawan. Jika ingin mempermainkan keluarga Jiang, kau harus tanya dulu padaku apakah aku setuju. Bab 183. Tak perlu memberi penjelasan, nomor grup di akhir. Gila. Terlalu sombong. Seluruh hadirin tercengang. Xia Miao bisa dianggap sebagai tokoh berpengaruh di Jinling, tetapi di mata Jiang Tian, ia ternyata selemah debu. Namun ketika mereka teringat bagaimana Jiang Tian menekan mereka hingga tak satu pun berani meluapkan amarah, kesombongan itu justru terasa wajar. Setelah mengatakan itu, Jiang Tian tak lagi melirik Xia Miao. Ia mengikuti Zhao Yuankun keluar dari country house dengan langkah tenang. Jadi dia sebenarnya punya kemampuan seperti ini. Dia pasti tipe ahli bela diri yang ingin kucari. Lin Monong menatap punggung Jiang Tian yang bebas dan tak terkekang, ekspresinya rumit. Hatinya bergejolak hebat. Bagaimana bisa Jiang Tian sekuat ini? Andai saja dia jadi pacarku. Tang Baoer menangkupkan tangan di depan dada, menatap punggung itu dengan wajah penuh kekaguman dan bergumam lirih. Tiba-tiba ia seakan teringat sesuatu. Wajahnya canggung sesaat, lalu ia menarik lengan Chu Mengyao dan bertanya penuh semangat. Kak Mengyao, dulu Jiang Tian mengejarmu mati-matian, kan? Menurutmu sekarang masih mungkin untuk memperbaiki hubungan? Mendengar itu, wajah cantik Lin Monong berubah. Ia menoleh dan diam-diam mengamati perubahan ekspresi Chu Mengyao. Apa yang kau katakan? Jiang Tian? Chu Mengyao seperti baru tersadar dari mimpi. Ia menatap Tang Baoer dengan bingung. Lin Monong tersenyum lembut penuh makna. Benar. Kalau Jiang Tian masih memiliki perasaan itu, dia sangat cocok untukmu, Mengyao. Cocok. Tatapan Chu Mengyao kosong, seolah jiwanya terlepas. Gelombang emosi mengaduk-aduk hatinya, menyelimuti seluruh tubuh dan pikirannya. Pada akhirnya, bahkan ujung lidahnya terasa pahit. Beberapa tahun lalu, mungkin ia berani mengatakannya. Tapi sekarang, ia bahkan tak berani memikirkannya. Jiang Tian saat ini mampu membuat Zhao Yuankun, tokoh yang mengguncang satu provinsi, menundukkan kepala dengan hormat. Seberapa kuat dia? Seberapa gemilang dia? Tentu saja ia ingin memulai kembali dengan Jiang Tian. Dibandingkan dengannya, Xia Miao yang ketakutan hingga mengompol hanyalah lelucon besar. Namun Jiang Tian kini seperti bintang di langit, berkilau terang, begitu jauh hingga tak tersentuh. Ia hanya bisa menatapnya dari bawah. Kapan itu pernah terjadi? Jangan bicara omong kosong. Chu Mengyao menekan gejolak emosinya dan memaksakan senyum, berpura-pura tak peduli. Namun hidung dan matanya terasa perih, air mata nyaris jatuh. Tak kusangka dia memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan di Gansu pun bisa dia tangani. Di Jinling, mungkin tak banyak yang bisa menekannya lagi. Xia Miao berdiri dengan gemetar, menyeka darah di sudut mulutnya. Tatapannya penuh ketakutan dan kebingungan. Tak ada lagi kebencian atau amarah di hatinya, hanya rasa ngeri dan keterkejutan tanpa batas. Di aula utama pertemuan agung, banyak ahli bela diri sedang berdiskusi tentang cara menyingkirkan Jiang Tian. Jiang Beiginger telah tiba. Tiba-tiba sebuah suara pengumuman terdengar. Sosok dengan tangan di belakang punggung melangkah masuk dengan santai. Dalam sekejap, suasana aula yang semula riuh seakan tersedot habis. Sunyi senyap. Semua orang serempak menoleh dan memandang Jiang Tian. Ia mengenakan pakaian kasual biasa. Usianya tampak sekitar 20 tahun, tinggi dan penampilannya biasa saja, hanya sedikit tampan dan halus.
Seorang kultivator bela diri dengan tingkat kultivasi rendah berbisik, "Ini Jiang Taichu? Tak ada yang istimewa darinya." Namun dari Air Province, klan Molingnan, Tang Sek dari Shu, Raja Pisau Emas dari Luoyang, dan Zhang Wendao, semuanya berwajah suram. Tatapan mereka tajam bagai pisau, menggertakkan gigi menatap Jiang Tian. Jiang Tian mengabaikan semua itu. Ia menangkupkan tangan dan tersenyum. Kudengar aliansi bela diri memanggil seluruh ahli bela diri dunia dan mengadakan pertemuan besar. Meski aku tak berani menyebut diri sebagai ahli, ada satu hal yang ingin kutanyakan pada rekan-rekan dunia bela diri. Jika kurang sopan, mohon maafkan. Ia sedikit membungkuk, sikapnya santai dan sopan. Justru karena ia begitu santun, semua orang makin yakin ia menyimpan rencana besar. Tatapan mereka saling bertukar isyarat. Wei Feilong menangkupkan tangan. "Master Jiang, silakan duduk." Seorang murid membawa kursi dan meletakkannya tepat menghadap seluruh kultivator bela diri. Jika Jiang Tian duduk, ia seperti terdakwa yang sedang diadili. Jiang Tian mengernyit, tetapi terlalu malas berdebat. Ia duduk perlahan. Tang Linglong dan Gui Jiaoti berdiri di belakangnya. Wei Feilong tersenyum lembut. "Master Jiang, apa tujuan kedatanganmu? Kudengar bakatmu luar biasa dan kultivasimu tinggi. Apakah kau datang demi posisi Presiden Aliansi Bela Diri?" Semua mata tertuju pada Jiang Tian. Selama ia menunjukkan sedikit saja niat, mereka akan langsung menyerangnya dengan kata-kata. Hari ini, Jiang Tian ingin mengetahui lebih banyak tentang bunga NYMPH demi King Air yang sedang menempuh jalan kultivasi. Ia tak ingin memperumit hubungan. Ia menggeleng pelan. "Presiden Wei terlalu memuji. Aku hanya pengelana. Kultivasiku dangkal, statusku rendah, pengetahuanku sempit. Mana berani aku mengincar posisi Presiden Aliansi Bela Diri?" Wei Feilong sedikit lega. "Kalau begitu, untuk apa kau datang?" Jiang Tian mengangguk, lalu membagikan gambar sketsa bunga NYMPH kepada semua orang. "Aku mencari satu jenis herbal spiritual bernama bunga NYMPH. Mungkin juga memiliki nama lain. Bentuknya seperti ini." Wei Feilong terkejut. Biasanya di pertemuan seperti ini memang ada yang menukar kitab kultivasi atau herbal spiritual tingkat tinggi. Itu wajar. Namun orang-orang di sini ingin menangkap dan membunuh Jiang Taichu. Sementara orang yang membunuh begitu banyak musuh ini justru datang sendiri. Wei Feilong meneliti gambar itu, tapi tak pernah mendengarnya. Jiang Tian berkata tulus, "Rekan-rekan dunia bela diri adalah para pahlawan. Jika ada yang memilikinya, aku bersedia membelinya dengan harga tinggi. Atau syarat apapun, aku akan menyetujuinya." "Cih!" Seorang kultivator mencibir. "Master Jiang, nada bicaramu besar sekali. Aku berada di puncak Iron Body dan ingin menembus tahap kesempurnaan dalam 3 bulan. Bisakah kau melakukannya? Sulitkah itu? Jika kau punya bunganya, aku bisa membantumu mencapainya." Jiang Tian menyeruput teh dan tersenyum tipis. Semua orang menarik napas dingin. Dari Iron Body ke tahap kesempurnaan ibarat jurang ribuan mil. Butuh 20 tahun kerja keras. Dan ia berani berkata 3 bulan? Bahkan Grandmaster tahap kesempurnaan pun tak punya kemampuan seperti itu. Banyak yang mulai meremehkan Jiang Tian. Orang ini tak paham bela diri, hanya ingin cari nama. Kalau aku punya, aku mau jual 10 miliar yuan. Mampu. 10 miliar? Tak masalah. Jiang Tian mengangguk santai. Ia penguasa selatan 5 pegunungan. Satu kalimat saja, uang akan datang sendiri. Atau menjual pil dan artefak, dalam beberapa hari jumlah itu bisa terkumpul. Semua orang tertawa mengejek. 10 miliar untuk satu herbal? Omong kosong. Mereka tak tahu betapa ringannya Jiang Tian memandang harta dunia. Demi membantu istri tercinta menempuh jalan kultivasi, jangankan 10 miliar, 100 miliar pun tak berarti baginya. Melihat ekspresi semua orang, Jiang Tian sedikit kecewa. "Kata-kataku berlaku selamanya. 10 miliar, atau membantumu menjadi Grandmaster tahap kesempurnaan, semua bisa. Tolong sebarkan kabar ini. Jika tak ada, aku tak akan mengganggu lagi. Aku pamit." Melihatnya hendak pergi, semua orang gelisah. Wei Feilong berdiri. "Master Jiang, mohon tunggu." "Ada apa lagi?" Wei Feilong tersenyum pahit. "Kultivasimu tinggi, tapi pembunuhanmu terlalu banyak. Mengguncang dunia bela diri dengan hujan darah bukan hal baik." Jiang Tian tersenyum ringan. Kata Presiden Wei masuk akal. Selama tak ada yang mengirim kepala mereka ke hadapanku, aku pun tak ingin bergerak. Mengirim kepala?
Maksudmu mereka pantas mati? Zhang Mingli bangkit, wajahnya pucat karena marah. Benar. Jiang Tian mengangguk. Kemana keadilanmu? Jelaskan. Siapa kau? Hanya Iron Body, gadis kecil bodoh, berani memintaku menjelaskan. Jiang Tian mencibir. Ia memandang seluruh hadirin. Aku, Jiang Taichu, selalu bertindak seperti air mengalir dan awan berarak. Mengapa aku perlu memberi penjelasan pada kalian? Zhang Mingli terdiam. Auranya melemah. Dalam hal status dan kekuatan, ia memang tak layak berbicara. Jiang Taichu, kau keterlaluan. Membunuh begitu banyak orang tak bersalah. Minta maaf pada para pahlawan dunia. Klan Molingnan, keluarga Hong, dan Raja Pisau Emas Luoyang bangkit marah. Bagaimana kalau aku tidak? Lengkung senyum menghina muncul di bibir Jiang Tian. Ia menyapu pandang ke seluruh aula. Kalian berkumpul hari ini untuk membahas cara menghadapi Jiang ini. Kalian pikir aku tak tahu? Tapi apakah kalian benar-benar merasa mampu melakukannya? Bab 184. Perkumpulan para kuat. Anak ini benar-benar terlalu sombong. Sekalipun dia sudah mencapai Grandmaster tahap kesempurnaan, tetap saja tidak pantas bersikap seangkuh itu. Setelah Jiang Tian pergi, Wei Feilong menghela napas panjang. Raut wajahnya dipenuhi penyesalan sekaligus kegusaran yang sulit disembunyikan. Sebagai tuan rumah pertemuan dan tokoh penting di aliansi bela diri, ia sebenarnya berharap bisa menyelesaikan persoalan ini tanpa pertumpahan darah. Karena dia begitu keras kepala, aku tak bisa lagi menasihatinya. Tunggu sampai senior Huo datang. Saat itu, aku akan meminta bantuannya. Begitu nama itu disebut, suasana yang semula berat langsung berubah menjadi riuh. Senior Huo akan turun tangan. Begitu beliau tiba, Jiang Taichu tak akan punya tempat lari. Sekuat apapun dia, mustahil melawan senior Huo. Sorak-sorai bercampur dengan kebencian yang lama dipendam. Bagi banyak orang, kedatangan Huo Qingtian adalah harapan terakhir untuk menekan Jiang Tian. Dalam perjalanan kembali ke kediaman sementara mereka, Tang Linglong tak mampu lagi menahan kecemasannya. Guru, apakah kita benar-benar akan tetap tinggal di sini? Bagaimana kalau mereka membalas dendam? Lebih baik kita pergi saja. Langkahnya sedikit lebih cepat, seakan ingin segera menjauh dari pusat badai. Jiang Tian berjalan santai dengan tangan di belakang punggung, wajahnya tenang seperti danau tanpa riak. Kalau mereka ingin kaya, biarkan saja mereka kaya. Aku memang tidak terlalu menyukai uang. Tang Linglong hampir tersedak mendengar jawaban itu. Itu balas dendam, bukan jadi kaya. Guru, bagaimana bisa Anda masih bercanda dalam situasi seperti ini? Ia menghentakkan kaki, tak tahu harus tertawa atau menangis. Oh, balas dendam padaku? Kalau memang mampu, silakan saja membunuhku. Nada Jiang Tian tetap ringan, bahkan terdengar sedikit malas. Lagi pula, aku tak bisa pergi. Aku masih harus menemukan bunga NYMPH untuk istriku. Ucapan itu sederhana, tetapi maknanya berat. Di dalam hatinya, tidak ada ancaman atau reputasi yang lebih penting daripada membuka jalan kultivasi bagi wanita yang ia cintai. Gui Jiaoti yang berjalan di samping mereka mengernyit. Guru, bagaimana Anda bisa menyadari ucapan pria campuran kulit putih tadi? Bibirnya jelas tak bergerak. Dia menggunakan teknik suara perut. Jiang Tian menjawab dengan tenang. Teknik itu memanfaatkan getaran perut dan tenggorokan untuk mengeluarkan suara tanpa menggerakkan bibir. Bagi kultivator biasa, itu sulit dideteksi. Namun bagi Jiang Tian, yang indera ilahinya mampu menembus ilusi dan getaran halus energi, trik semacam itu tidak lebih dari permainan kecil. 2 hari berikutnya, Jiang Tian berjalan santai di sekitar area pertemuan. Ia mengobrol dengan berbagai kultivator bela diri, seakan tak menyadari bahwa banyak di antara mereka tengah menanti kesempatan untuk menjatuhkannya. Menariknya, sikap mereka berbeda-beda tergantung situasi. Di tengah kerumunan, mereka berbicara keras, bahkan mencibirnya. Namun ketika berhadapan 4 mata, nada suara mereka berubah hati-hati. Beberapa bahkan mencoba menjilat, berharap tak terseret arus jika konflik benar-benar meledak. Mereka membencinya, tetapi juga takut padanya. Sig. Kultivator pun manusia. Banyak yang hanya bertindak demi bertahan hidup. Jiang Tian tersenyum pahit. Ia menanyakan kabar tentang bunga NYMPH kepada banyak orang. Namun tak seorang pun memiliki petunjuk pasti. Ia sudah mempersiapkan diri untuk hasil seperti ini, jadi tak merasa putus asa. Jalan kultivasi memang tak pernah mudah. Namun di balik ketenangan permukaan,
Arus bawah semakin kuat. Banyak kultivator yang membenci Jiang Tian hingga ke tulang, menunggu saat Huo Qingtian tiba dan menebasnya. Pertemuan kali ini, meski tampak seperti ajang silaturahmi, sebenarnya dipenuhi niat membunuh yang samar namun nyata. Pagi hari ketiga. Udara terasa berbeda, lebih tegang, lebih padat. Semua kultivator bangun lebih awal. Wajah mereka memancarkan campuran antusiasme, kegelisahan, dan ketegangan. Hari ini adalah hari penentuan Presiden Aliansi Bela Diri. Dan Huo Qingtian pasti akan datang. Guru, ayo kita lihat. Setidaknya kita tahu sejauh mana kemampuan para master itu. Tang Linglong menarik lengan Jiang Tian dengan semangat yang tak bisa disembunyikan. Apa yang menarik untuk dilihat? Pergilah sendiri. Jiang Tian menggeleng ringan. Baginya, bahkan Mo Hao-xiong sudah ia bunuh dengan satu jentikan jari. Siapa lagi yang layak menarik perhatiannya? Namun Tang Linglong ingin memperluas wawasannya. Ia pun meninggalkan halaman dan mengikuti arus orang menuju area pertanian air yang menghadap Danau Poyang. Seluruh area itu telah ditutup rapat. Polisi berjaga di darat dan berpatroli dengan speedboat di danau, memisahkan dunia bela diri dari masyarakat biasa. Melihat pelat nomor kendaraan, bukan hanya polisi Jiujiang, tetapi juga dari Hong City. Jelas pemerintah provinsi memandang acara ini sebagai hal serius. Di manor tepi danau, halaman luas terbuka. Spanduk warna-warni berkibar tertiup angin. Kursi-kursi tersusun untuk para tamu penting. Di kursi utama, Wei Feilong dan Zhao Yuankun duduk dengan sikap hormat. Di antara mereka, seorang pria tua berjubah hitam tampak sangat mencolok. Rambut dan janggutnya putih bersih. Wajahnya keriput namun memancarkan wibawa yang dalam. Wei Feilong dan Zhao Yuankun, yang biasanya berstatus tinggi dan disegani, justru memperlakukannya seperti murid di hadapan guru. Di belakang mereka duduk para tokoh besar dunia bela diri, tersusun menurut senioritas dan tingkat kultivasi. Puluhan ahli Iron Body, banyak pakar kekuatan dalam, bahkan beberapa Grandmaster tahap kesempurnaan. Di luar garis pembatas, Chu Mengyao berdiri dengan wajah lelah namun penuh keterkejutan. Siapa pria tua itu? Kenapa banyak orang kaya berlutut memberi hormat padanya? Di sampingnya berdiri Lin Monong, Tang Bao'er, Lei Gang, Xia Miao, Ye Feng, dan rombongan muda dari Jinling. Status mereka terlalu rendah untuk duduk di dalam. Itu Ketua Hong Tao dari Central Plains, Manajer Liu dari Jiangnan Shipbuilding, Direktur Zhao Dong dari Tianwei Entertainment. Bahkan ayah Lei Gang, Lei Ming, juga ada di sana. Tang Bao'er menyebut satu persatu dengan nada tak percaya. Semua nama itu adalah raksasa bisnis dengan aset puluhan miliar. Namun kini mereka membungkuk hormat pada pria tua berjubah hitam itu. Dia pasti legenda dunia bela diri. Mata Lin Monong berbinar. Tang Bao'er berbisik, menurutmu Jiang Tian seperti mereka? Lin Monong tersenyum samar. Melihat bagaimana Zhao Yuankun memanggilnya master, dia pasti sangat kuat. Hemp, mustahil. Chu Mengyao memotong dengan dingin. Semalaman ia tak tidur, memikirkan semuanya. Kesimpulannya sederhana dan menenangkan hatinya. Jiang Tian mungkin tahu sedikit bela diri, tetapi tak mungkin sehebat itu. Dalam ingatannya, Jiang Tian hanyalah pemuda biasa yang tak serius kuliah, tak paham bisnis, hanya pandai berkelahi dan menggoda gadis. Tubuhnya pun dulu lemah. Bagaimana mungkin berubah menjadi tokoh besar? Jangan lupa, keluarga Jiang adalah keluarga tabib. Jiang Changgeng terkenal di Jinling. Dunia bela diri sering terluka. Bisa saja Zhao Yuankun berutang budi dan memberi muka. Itu satu-satunya penjelasan yang bisa ia terima. Ia tak mampu menerima kenyataan bahwa pria yang pernah ia tolak kini berdiri jauh di atasnya. Seperti mutiara berdebu yang tiba-tiba bersinar terang, terlalu terang hingga menyilaukan matanya. Di saat itu, teriakan keras terdengar lagi. Master Li Tuofeng dari barat laut hadir. Seorang pria tua kurus dengan mantel kulit domba usang dan kain putih di kepala berjalan masuk sambil membawa anglo kecil. Penampilannya sederhana, bahkan tampak miskin. Namun semua orang kaya bangkit menyambutnya. Wei Feilong dan Zhao Yuankun pun keluar menyambutnya secara pribadi. Apakah dia istimewa? Pakaiannya saja sudah usang. Tang Bao'er berbisik polos. Seorang pria tua di dekat mereka menoleh. Hati-hati bicara. Itu Grandmaster bela diri. Tang Bao'er terkejut. Bagaimana Anda bisa mendengar? Aku ahli kekuatan dalam. Bahkan suara semut bertarung pun bisa kudengar. Ia tersenyum tipis. Kakek, apa itu Grandmaster bela diri? Pria tua itu mengernyit.
Kalian bukan kultivator? Anak siapa bisa masuk ke sini? Lei Gang segera memberi hormat. Saya putra Lei Ming dari Thunder Dojo. Oh, Lei Ming. Master tinju meriam itu sudah menembus puncak Iron Body. Baru tahun lalu, senior. Pria tua itu mengangguk, lalu memandang mereka heran. Namun kalian bahkan tak tahu apa itu Grandmaster bela diri? Apakah ayahmu tak pernah menjelaskan? Tang Baoer dan yang lain saling berpandangan. Dunia yang selama ini mereka kenal ternyata hanya permukaan tipis dari lautan kekuatan yang jauh lebih dalam dan menakutkan. Bab 185. Pertempuran para Grandmaster, 1. Master, dia itu. Sekelompok pemuda itu saling pandang dengan senyum canggung. Tawa kecil yang keluar dari mulut mereka lebih karena gugup daripada lucu. Tak seorang pun tahu bagaimana harus menanggapi penjelasan yang barusan mereka dengar. Dunia yang mereka kira sudah cukup luas, ternyata baru sekadar permukaannya saja. Melihat wajah-wajah muda yang polos dan masih hijau itu, lelaki tua tersebut tersenyum maklum. Kurasa Lei Ming memang tak pernah menceritakan pada kalian. Mungkin di matanya, sepanjang hidup kalian pun belum tentu bisa menyentuh ranah Grandmaster tahap kesempurnaan, jadi ia merasa tak perlu menjelaskan. Ucapan itu seperti tamparan halus, membuat Lei Gang sedikit tersipu. Namun lelaki tua itu tak bermaksud merendahkan, ia hanya menyampaikan kenyataan pahit yang ada. Yang disebut Master, lanjutnya pelan namun tegas, adalah ahli bela diri yang telah mencapai tahap kesempurnaan. Mereka bisa mengendalikan benda dengan ki, melukai orang dari jarak 100 meter bahkan peluru pun belum tentu mampu membunuh mereka. Ia menghela napas panjang, seakan mengingat kembali masa-masa penuh pertarungan sengit. Apa? Tak takut peluru? 100 meter. Wajah Tang Baoer memucat. Chu Mengyao membelalakan mata. Bahkan Lin Monong, yang sedikit memahami dunia bela diri, tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Semua itu terdengar seperti adegan dalam film laga berbiaya besar, indah, dramatis, namun tak nyata. Kalau begitu, keluarga Lei bahkan belum dianggap puncak dunia bela diri. Lin Monong bergumam lirih. Dalam benaknya, Lei Gang yang bisa memecahkan batu bata dengan satu tendangan sudah sangat hebat. Tapi dibandingkan dengan Master, kekuatan semacam itu hanyalah permainan anak-anak. Hehe. Peluru? Lelaki tua itu tersenyum tipis. 20 tahun lalu, dewa perang militer Ye Zhantian pernah berduel dengan Qiao Bin dari barat laut di Danau Langit Gunung Kepala Putih. Ia berhenti sejenak, memastikan semua orang mendengarkan. Setelah Ye Zhantian dan Lin Zhenyu menyelesaikan pertempuran besar mereka, Ye Zhantian menderita luka berat. Militer panik dan akhirnya mengerahkan artileri. Menurut kalian apa yang terjadi? Mati? Tentu saja mati. Semua menjawab hampir bersamaan. Dalam bayangan mereka, ribuan meriam ditembakkan. Bagaimana mungkin manusia bisa bertahan? Konon ribuan peluru artileri ditembakkan saat itu, ujar lelaki tua itu pelan. Qiao Bin hanya muntah darah. Ia tidak mati. Ia melarikan diri hingga ke hamparan es Siberia yang berjarak ribuan kilometer. Sunyi. Tang Baoer bahkan lupa bernapas. Chu Mengyao merasa dunia yang ia pahami runtuh seketika. Jangan remehkan Li Tuofeng yang duduk di depan itu, lanjut lelaki tua itu sambil memandang sosok berjubah sederhana di barisan utama dengan hormat. Saat berkelana di padang rumput Mongolia dalam, ia pernah membunuh lebih dari 100 serigala sendirian. Usianya baru 30 tahun waktu itu. Tang Baoer menelan ludah. Orang tua kecil itu. Sekuat itu? Suara gadis itu bergetar. Belum sempat lelaki tua menjawab, upacara di barisan depan telah selesai. Wei Feilong berdiri dengan langkah mantap, wajahnya penuh senyum resmi. Terima kasih kepada para sahabat dunia bela diri yang datang dari segala penjuru, juga para rekan dari kalangan sekuler yang selama ini mendukung perkembangan dunia bela diri. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara lantang. Hari ini adalah hari terakhirku menjabat sebagai Presiden Aliansi Bela Diri. Selanjutnya, melalui pertarungan di arena, kita akan menentukan presiden yang baru. Tang Baoer langsung menoleh ke kiri dan kanan. Di mana arenanya? Aku tidak melihat panggung apapun. Lelaki tua itu tertawa kecil. Yang bertarung hari ini adalah Grandmaster tahap kesempurnaan. Bagaimana mungkin panggung biasa mampu menahan kekuatan mereka? Dalam beberapa menit saja sudah hancur. Semua kembali terdiam. Lalu bertarung di mana? Lelaki tua itu menunjuk ke arah danau. Gunung Sepatu. Gunung itu menjulang di atas Danau Poyang, menyerupai sepatu raksasa yang tertinggal.
Tiga sisinya berupa tebing curam, hanya satu sudut kecil yang memungkinkan perahu berlabuh. Di puncaknya berdiri bangunan kuno dengan atap kecil, patung-patung megah, dan suara lonceng pagi yang biasanya menggema lembut. Bertarung di sana? Itu kawasan wisata. Tang Bao'er bergumam tak percaya. Master bagaikan naga, jawab lelaki tua itu sambil tersenyum. Jika tempat wisata hancur karena pertarungan mereka, itu justru menjadi legenda. Gunung Song terkenal karena Shaolin. Gunung Hua dikenang karena duel pedang. Setelah hari ini, Gunung Sepatu akan dicatat sejarah. Ia memandang danau luas itu dengan mata berbinar. Sejak dahulu, para kultivator agung melangkah di atas langit dan danau untuk mengasah diri. Poyang Lake menyaksikan banyak pertarungan keluarga besar. Itu menunjukkan kebesaran generasi kita. Setelah pertunjukan barongsai dan naga selesai, Wei Feilong kembali berdiri. Para pahlawan dunia bela diri, siapapun yang ingin memperebutkan jabatan presiden, silakan menuju Gunung Sepatu. Hong Hetu langsung berdiri. Kami menyerah. Saya mengaku kalah. Presiden tentu milik Grandmaster tahap kesempurnaan. Kami tak berani. Satu demi satu kultivator bangkit dan membungkuk hormat kepada para Grandmaster. Perbedaan ranah terlalu besar. Grandmaster bisa melawan 100 ahli Iron Body sekaligus. Menantang mereka ibarat semut mengguncang pohon besar. Mereka datang bukan untuk jabatan, melainkan menjalin relasi dan, yang paling penting, membahas rencana menghadapi Jiang Tian. Kami memohon para master untuk bertindak. Kami memohon para master untuk bertindak. Suara itu menggema, bergulung seperti ombak. Huo Qingtian, Zhao Yuankun, Li Tuofeng, dan para master lainnya tetap tenang. Siapa yang lebih dulu? Tanya Wei Feilong sambil tersenyum. Zhao Yuankun tertawa ringan. Dengan senior Huo di sini, bagaimana kami berani bersaing? Menurutku, beliau langsung saja menjabat. Kami semua mendukung. Benar. Senior Huo adalah panutan kita, tambah Wei Feilong. Para master lain mengangguk, kecuali Li Tuofeng yang mendengus pelan. Huo Qingtian berdiri perlahan. Kalian terlalu memujiku. Usia sudah lanjut, ki dan darah tak sekuat dulu. Namun sanjungan terus mengalir. Tiba-tiba seseorang berdiri gemetar. Senior Huo, mohon tegakkan keadilan. Anakku dibunuh Jiang Taichu. Zhao Yuankun menambahkan dengan nada dingin. Anakku dipukul hingga muntah darah. Wajah Huo Qingtian mengeras. Aku sudah mendengar tentang Jiang Taichu. Jangan khawatir. Aku akan menyingkirkan iblis itu demi ketentraman dunia bela diri. Tatapannya tajam seperti pedang terhunus. Aura kuat menyebar, menekan seluruh hadirin. Banyak kultivator merasa napas mereka tercekat. Di antara kerumunan, wajah Tang Linglong memucat. Namun tiba-tiba terdengar suara sinis. Li Tuofeng berdiri, mencibir. Senior Huo belum menjadi presiden, tetapi sudah memerintah seperti itu. Tidak takut ditertawakan dunia. Suasana langsung membeku. Huo Qingtian berada di peringkat ketiga di Fine Ranking. Li Tuofeng di peringkat kelima. Keduanya adalah raksasa. Wajah Huo Qingtian menggelap. Old Camel, maksudmu aku tak layak? Ia menunjuk Gunung Sepatu. Baik, kita sudah lama tak bertarung. Pergilah ke sana dulu. Li Tuofeng paling benci disebut unta tua. Huo Qingtian, jangan banyak bicara. Bertarunglah. Dengan teriakan keras, tubuhnya melesat ke permukaan danau seperti badai. Tang Bao'er menjerit. Dia mau bunuh diri. Namun saat kakinya menyentuh air, tubuh Li Tuofeng melesat ringan seperti burung layang-layang menyapu permukaan. Ia melayang, meloncat, bergerak naik turun di atas air. Dalam beberapa napas saja ia telah tiba di Gunung Sepatu. Dia berjalan di atas air. Chu Mengyao, Lin Monong, Tang Bao'er, dan para pemuda sekuler ternganga. Jantung mereka hampir melompat keluar. Legenda ternyata nyata. Dan pertempuran para Grandmaster baru saja dimulai. Bab 186. Pertempuran para Grandmaster, 2. Jiang Taichu, dosamu keji dan tak terampuni. Kami sedang membahas untuk menangkapmu. Karena kau sendiri yang datang menyerahkan diri, itu justru lebih baik. Hari ini kau harus membayar darah dengan darah, memberi penghormatan pada arwah para pahlawan dunia bela diri yang telah kau bunuh. Kelang! Sebuah pedang dicabut dengan suara nyaring, lalu dilemparkan tepat di depan kaki Jiang Tian. Bilahnya bergetar di atas lantai batu, memantulkan cahaya dingin.
Suara logam itu seolah menjadi lonceng kematian yang sengaja dibunyikan. Udara di aula langsung menegang. Tang Linglong yang sejak tadi menahan diri akhirnya melangkah maju. Tatapannya dingin, rahangnya mengeras. Hemp! Orang-orang yang dibunuh guruku, mana ada yang pantas disebut pahlawan? Mereka semua beruang pengecut. Anjing-anjing jahat yang mengandalkan kekuatan untuk menindas. Kata-katanya tajam tanpa ampun. Gadis kecil, kau bicara ngawur, ingin mati. Bocah sepertimu berani menghina para pahlawan dunia bela diri? Kau benar-benar mencari kematian. Kalau aku orang tuamu, sudah kutampar sampai mati. Beruang? Anjing jahat? Kata-katamu terlalu menjijikkan. Kerumunan kultivator langsung meledak. Puluhan orang menunjuk ke arahnya, suara makian tumpang tindih memenuhi ruangan. Diam! Tang Linglong berteriak. Suara itu lembut, tetapi di baliknya terselip getaran ki yang dalam. Seperti auman naga yang tersembunyi di balik awan, gelombang energi menyebar ke segala arah. Gendang telinga para hadirin bergetar hebat, beberapa bahkan memegangi kepala mereka karena nyeri tajam. Keributan seketika mereda. Beberapa orang memandangnya dengan mata penuh ketakutan. Gadis ini siapa? Auranya begitu kuat. Aku ingat dia cucu Tang Guoshu. Tapi dulu dia bahkan bukan kultivator. Bagaimana bisa berubah seperti ini? Kecurigaan bercampur kagum menyebar di antara mereka. Tang Linglong tidak seperti Jiang Tian yang malas menjelaskan. Lidahnya tajam, pikirannya cepat, dan di dalam dirinya kini mengalir keyakinan yang lahir dari kepercayaan mutlak pada gurunya. Kalian tidak percaya? Suaranya dingin. Jika seseorang ingin merampas harta guruku, apakah guruku tak boleh melawan? Haruskah beliau menjulurkan leher dan membiarkan diri dibunuh? Nyawa mereka adalah nyawa, lalu nyawa guruku bukan nyawa. Hong Junshan terdiam. Wajahnya menegang, tetapi tak ada jawaban yang bisa keluar. Zhang Mingli bangkit lagi. Lalu bagaimana dengan Wei Shuofeng? Old Immortal Wei adalah tokoh terpandang, seorang master yang dihormati. Apakah ia juga pantas dibunuh? Tang Linglong mencibir. Wei Shuofeng lebih hina. Karena kalah bersaing bisnis, ia menggunakan Abhijna untuk memelihara hantu di reclining Dragon Villa dan membuat kakekku sakit parah. Guruku datang meminta keadilan. Ada taruhan yang disepakati. Militer menjadi saksi. Kemampuannya kalah, lalu ia mati. Apa yang salah? Beberapa anggota Mo Clan hendak membantah, tetapi Tang Linglong sudah lebih dulu menutup jalan mereka. Dan Mo Haoxiong? Ia merasa kultivasinya tinggi lalu mencampuri urusan guruku. Mengira bisa menekan dengan kekuatan. Kalau mati, itu akibat kesombongannya sendiri. Kau! Kata-katamu terlalu kejam. Tak ada sedikit pun simpati darimu. Wajah orang-orang Mo Clan memucat karena marah. Namun argumen mereka terasa lemah. Kebenaran yang diungkap Tang Linglong terlalu langsung dan tak memberi ruang untuk berkelit. Ia lalu memandang seluruh aula dengan sorot mata tajam. Aku ingin bertanya pada kalian semua. Siapa di sini yang belum pernah membunuh? Sunyi. Suasana menjadi berat. Seorang kultivator yang benar-benar berjalan di jalan bela diri, cepat atau lambat akan menodai tangannya dengan darah. Perebutan sumber daya, balas dendam, duel kehormatan, semua itu adalah bagian dari dunia ini. Sejak terbentuknya Dragon Group dan Martial Union pada tahun 1990-an, memang ada aturan untuk melindungi orang biasa. Namun pertarungan antar kultivator? Selama tidak menyakiti rakyat tak bersalah, biasanya hanya dianggap sebagai hukum rimba. Bela diri sejati bukan sekadar memperkuat tubuh atau bertukar jamuan. Itu adalah seni membunuh. Seni bertahan hidup. Jika guruku bersalah, kata Tang Linglong dengan suara dingin seperti bilah pedang, maka semua orang di sini juga bersalah. Apapun hukumannya bagi guruku, maka kalian semua harus diperlakukan sama. Energi dalam suaranya seperti besi menghantam batu, mengguncang dada mereka. Jika kalian merasa diri kalian bersih dan tak pernah membunuh siapapun, silakan maju dan serang guruku. Tak seorang pun bergerak. Keheningan yang tercipta kali ini bukan karena takut pada suaranya, melainkan karena tak ada satupun yang bisa menyangkalnya. Jiang Tian yang sedari tadi duduk santai akhirnya tersenyum tipis. Sejujurnya, aku baru melangkah di dunia bela diri. Banyak aturan yang belum kupahami. Ia memandang sekeliling dengan tenang, seperti seseorang yang sedang berbincang ringan, bukan di tengah pengadilan publik. Aku hanya ingin bertanya, jika aku ingin membunuh kalian, apakah kalian tidak akan melawan? Tentu saja melawan, teriak seorang pria besar sambil menghantam meja.
Sekuat apapun kau, bahkan jika kau Yezhantian, aku tetap akan melawan. Beberapa orang memutar mata. Itu Wei Sando, putra bungsu Wei Feilong, dijuluki Raja Bodoh. Tubuhnya kekar, tetapi sorot matanya sedikit kosong, pikirannya lambat namun jujur. Jiang Tian malah memandangnya dengan sedikit apresiasi. Bahkan anak 3 tahun pun tahu harus melawan. Jadi kalau mereka ingin membunuhku, tentu aku harus membalas. Hong Junshan berdiri, wajahnya memerah. Jiang Taichu, jangan berkelit. Presiden Wei memberimu jalan keluar. Hanya meminta kau menunduk dan meminta maaf. Tapi kau menolak. Apa kau ingin menjadi musuh seluruh dunia bela diri? Kalimat itu seperti memanaskan api di bawah kuali. Semua tatapan tertuju pada Jiang Tian. Ia tersenyum malas. Lalu kenapa jika seluruh dunia menjadi musuhku? Seketika udara membeku. Beberapa hari ini aku tinggal di tepi Danau Poyang. Aku menunggu kalian datang membalas dendam. Nada suaranya ringan, tetapi maknanya berat seperti gunung. Wei Feilong mengerutkan kening. Ia sebenarnya ingin memberi Jiang Tian jalan keluar yang terhormat. Namun pemuda ini justru mematahkan semua upayanya. Jika kau tak memberiku muka, maka aku pun tak perlu menjaga wajahmu. Baik, Jiang Taichu, kau memang punya nyali. Hong Junshan meraung, janggutnya bergetar. Setelah arena selesai, kami akan membunuhmu. Dia memang ingin menjadi musuh seluruh dunia. Begitu sombong. Beberapa orang menggelengkan kepala. Masih muda, sudah mencapai tahap kesempurnaan kecil saja sudah langka. Tapi menghadapi begitu banyak orang kuat, bahkan Yezhantian pun tak akan seangkuh ini. Aula kembali ricuh. Diam. Wei Feilong berdiri dan menekan suasana. Saat ketegangan sedikit mereda, terdengar suara serak seperti burung gagak malam. Jiang Taichu, nadamu besar sekali. Tidak takut seluruh dunia menjadi musuhmu? Apa kau tak takut pada Lin Zhenyu dari lingkaran besar? Kau membunuh muridnya Xing Shanhu. Ia sudah dalam perjalanan kemari. Suara itu datang dari tengah kerumunan. Jiang Tian menyipitkan mata. Berisik. Ia mengangkat tangan dengan santai. Dalam sekejap, ki di udara bergetar. Sebilah angin tipis, tak kasat mata, terbentuk dan melesat. Seseorang di tengah kerumunan menyadari bahaya dan hendak lari, tetapi semuanya terlambat. SSSST. Kilatan tak terlihat itu memotong lehernya. Darah menyembur tinggi. Kepala menggelinding di lantai. Bukankah itu Grandmaster Hong Fist, Li Ling? Wei Feilong membanting meja. Jiang Taichu, kau membunuh orang tak bersalah di depanku. Dia bukan Li Ling. Jiang Tian tersenyum tipis. Tiba-tiba Wei Sando berseru, wajahnya berubah. Semua orang menatap. Kulit wajah mayat itu retak seperti topeng pecah, memperlihatkan wajah asli, seorang asing berambut pirang dan bermata biru. Itu Han Kexi, wakil kepala cabang lingkaran besar California, murid junior Xing Shanhu. Beberapa orang yang mengenal dunia bela diri luar negeri langsung berseru. Sejak tadi dia tak bersuara. Bagaimana Jiang Taichu bisa menemukannya? Barusan itu jelas ki yang dipadatkan menjadi senjata. Entah tahap kesempurnaan kecil atau besar, tapi ia benar-benar sudah memasuki ranah itu. Tatapan mereka berubah. Dari marah menjadi waspada. Dari waspada menjadi takut. Sebelumnya, beberapa orang masih meragukan apakah ia benar-benar Grandmaster tahap kesempurnaan. Di usia semuda itu, hal itu hampir mustahil. Namun bilah angin barusan telah memotong semua keraguan. Baik, ujar Jiang Tian ringan, seolah baru saja menyingkirkan lalat. Aku akan menunggu kalian datang membalas dendam. Ia melangkah keluar dari aula dengan tenang. Seolah sedang berjalan di taman. Di belakangnya, dunia bela diri berguncang. Bab 187. Pertarungan para Grandmaster, 3. Hong. Telapak tangannya menghantam keras tubuh Li Tuofeng dan ia terlempar seperti boneka kain, jatuh ke tanah sambil memuntahkan darah. Pakaiannya hangus terbakar, kulitnya terkoyak, darah mengalir panjang, dan yang lebih mengerikan, seolah-olah dipanggang api, kulitnya menghitam gosong serta dipenuhi lepuhan besar seukuran kurma. Seperti terbakar hidup-hidup, apa yang sebenarnya terjadi? Banyak kultivator bela diri merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka, wajah mereka pucat seperti kertas. Dalam dunia kultivator bela diri, pembunuhan bukanlah hal asing dan mereka semua berhati kejam. Tetapi metode membunuh sekejam ini tetap membuat hati mereka bergidik. Teknik iblis macam apa ini, sampai memiliki suhu setinggi itu?
Li Tuofeng memaksakan diri mengangkat kepala dan bertanya dengan darah di mulutnya. Bahkan jika ia dikirim ke rumah sakit dengan luka bakar seluas ini, ia tak akan bisa diselamatkan. Aku akan memberitahumu setelah 20 tahun. Orang tua ini duduk di mulut gunung berapi aktif di Pulau Iblis, menyerap energi dan racun api dari magma siang dan malam untuk kugunakan. Aku telah memurnikan panas ekstrim itu. Lin Zhenyu berdiri angkuh dengan tangan di belakang punggung, memandangnya seolah melihat seekor semut dengan tatapan meremehkan. Menyerap racun api magma selama 20 tahun. Kau benar-benar menanggung penderitaan sebesar itu. Li Tuofeng terkejut, lalu memperlihatkan ekspresi lega dan menghela napas lemah. Seperti yang diduga, jika ingin mencari seni bela diri tertinggi, seseorang harus melewati siksaan dan penderitaan yang tak mampu ditanggung orang biasa. Hari ini, orang tua ini kalah tanpa keluhan. Setelah berkata demikian, kepalanya terkulai ke samping dan ia pun tewas. Tiran dunia bela diri barat laut, guru tua tingkat kesempurnaan, peringkat kelima daftar dewa, Li Tuofeng, gugur. Semua orang terguncang. Sunyi total. Tak seorang pun berani menatap sosok tinggi dan kesepian yang berdiri di puncak gunung sepatu itu, mata mereka dipenuhi ketakutan. Dulu, meskipun Lin Zhenyu pernah menekan Tiongkok dengan kekuatan, ia hanya berada di 10 besar daftar dewa, kecil kemungkinan bisa seimbang dengan Li Tuofeng. Bahkan jika ia sedikit lebih kuat, untuk membunuh lawan sekelas itu seharusnya membutuhkan pertarungan panjang dan pahit. Namun sekarang, Lin Zhenyu hanya mengayunkan satu telapak dan satu bilah, 2 jurus saja sudah membunuh Li Tuofeng, benar-benar pembunuhan seketika. Tak seorang pun mampu menebak batas kekuatan yang baru saja ia perlihatkan. Kemungkinan besar ia hanya selangkah lagi mencapai tahap dewa. Menyerap racun api magma, ia benar-benar memikirkan metode kultivasi licik dan kejam seperti itu. Ia telah membuka jalan baru yang sebanding dengan kultivasi energi tanpa wujud. Ini akan sulit. Zhao Yuankun dan Wei Feilong menggertakkan gigi penuh kebencian, tetapi mata mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakberdayaan. Tak kusangka setelah 20 tahun berkultivasi tertutup, ia benar-benar mampu melatih teknik yang begitu mengerikan. Aku khawatir bahkan Dewa Perang Ye Zhantian pun tak akan mudah mengalahkannya. Bahkan Huo Qingtian pun ragu. Wajahnya muram, cahaya berkilat di matanya, hatinya sangat terguncang dan ia tak memiliki keyakinan penuh untuk menang melawan Lin Zhenyu. Semuanya, karena pertarungan arena ini untuk menentukan posisi ketua aliansi, meskipun orang tua ini tidak berbakat, aku juga ingin merasakan kepiawaian para pahlawan dunia. Aura Lin Zhenyu bergelora seperti samudra dalam, berdiri di atas batu besar bagaikan gunung yang menjulang. Siapapun yang ingin menantang orang tua ini, silakan maju. Suaranya lantang bagai lonceng raksasa. Menghadapi ratusan tokoh besar dunia bela diri sendirian, ia tak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Bagaimana mungkin kita membiarkannya menjadi ketua aliansi bela diri? Jika ini tersebar, ini akan menjadi penghinaan terbesar bagi bela diri Tiongkok. Banyak tokoh besar kultivator bela diri tampak cemas. Walaupun Lin Zhenyu seorang pakar bela diri, ia memiliki hubungan dekat dengan lingkaran besar itu, dan lingkaran tersebut telah melakukan berbagai kejahatan seperti perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan peredaran narkoba. Bagaimana mungkin orang seperti itu menjadi ketua aliansi bela diri? Ini seperti lelucon besar. Namun kini, lelucon konyol itu hampir menjadi kenyataan. Lin Zhenyu, dengan kebajikan dan kemampuan apa kau pantas menjadi ketua aliansi bela diri? Hong He Tu berdiri dan berteriak marah. Penjahat-jahat seperti dia tak perlu diajak bicara tentang prinsip bela diri, langsung saja tebas sampai mati. Zhang Mingli juga berdiri dan berteriak. Hehe, bocah kecil, kau tak tahu setinggi apa langit dan sedalam apa bumi. Lin Zhenyu mencibir. Jarinya bergerak cepat, terdengar suara berderak, sejumlah cahaya merah dari ujung jarinya menembus udara dan menghantam mereka yang memakinya. Sakit sekali, panas. Apa ini? Aku merasa darahku akan terbakar habis. Tolong. Dalam sekejap, Hong He Tu dan yang lainnya menjerit sengsara. Ada yang hampir roboh, ada yang terjatuh ke tanah, ada pula yang terpental dan berguling kesakitan. Mereka semua adalah kultivator bela diri dengan teknik gerakan luar biasa, dan gunung sepatu berjarak 1 hingga 2 kilometer dari tepi pantai. He Tu. Ming Li. Teknik apa ini? Semua orang berseru kaget. Meskipun saat itu akhir musim dingin, wajah orang-orang yang terkena serangan itu memerah, pembuluh darah mereka menonjol seperti cacing tanah dan menguapkan uap panas. Bahkan ada yang tak tahan hingga menanggalkan pakaian.
Zenki racun api milikku ini terbentuk dari pemurnian panas racun api dari kedalaman magma. Satu gumpal udara panas saja cukup untuk membakar manusia hidup menjadi abu. Sekarang ia bersembunyi di tubuh kalian, membakar semakin panas setiap menit. Dalam 7 hari, darah kalian akan mengering dan akhirnya menjadi mayat kering. Lin Zhenyu menjelaskan dengan tenang. Semua orang terdiam. Cara mati seperti itu terlalu kejam. Racun api ini hanya bisa dihilangkan dengan teknik rahasia milikku. Entah kau ahli medis atau Grandmaster tingkat kesempurnaan, tak akan bisa berbuat apa-apa. Wajah Lin Zhenyu tetap tenang saat berkata perlahan. Hanya jika kalian tunduk padaku dan menghormatiku, barulah nyawa anjing kalian akan kuampuni. Benar saja, Zhao Yuankun berjalan mendekati salah satu korban dan mencoba menggunakan Zenki untuk mengusir racun api. Namun setelah berusaha lama tanpa hasil, ia hanya bisa menggeleng putus asa kepada Wei Feilong. Penjahat ini begitu kuat dan sombong. Saat itu, seorang kultivator bela diri menatap Huo Qingtian dengan wajah cemas. Sepertinya kita harus meminta Tuan Huo turun tangan untuk menekan iblis ini. Kami mohon Tuan Huo bertindak, menekan penjahat Lin Zhenyu. Para kultivator bela diri berteriak serempak. Terutama Hong Junshan dan para pewaris yang telah terkena racun, mereka gelisah seperti semut di atas wajan panas. Baiklah, orang tua ini akan bertukar jurus dengan saudara Lin. Huo Qingtian tak punya jalan mundur. Ia berdiri dan berkata lantang, namun saudara Lin, kau datang dari jauh. Mari kita ambil jalan damai. Aku ingin menggunakan metode pertarungan sastra, kita hanya bertanding satu telapak. Jika aku menang, saudara Lin harus menghilangkan racun api dan meninggalkan Tiongkok sesuai janji. Jika aku kalah, orang tua ini akan mundur dari dunia bela diri, menyembunyikan nama dan tak lagi mencampuri urusan bela diri. Sebenarnya Huo Qingtian tak yakin akan menang. Kultivasi Zenki lawannya sangat ganas. Sedikit saja kesalahan bisa berujung kematian. Ditambah lagi Hong Hetu dan lainnya masih bergantung pada pengobatan Lin Zhenyu, maka ia memilih mengikuti arus, hanya membandingkan kekuatan telapak dan Zenki. Saudara tua Huo, alasan orang tua ini menekan Tiongkok dengan berat adalah untuk menambah bahan bakar demi membangkitkan kembali bela diri Tiongkok, bukan untuk melukai siapapun. Ini bagus. Lin Zhenyu mengangguk dan menyetujuinya dengan senang hati. Ia telah mempertimbangkan banyak hal untuk menjadi penguasa Tiongkok. Membunuh Li Tuofeng sudah cukup untuk mengguncang para pahlawan dan menegakkan wibawa. Tak perlu membantai semuanya dan menimbulkan kebencian lebih besar. Baik, saudara Lin, bisa bertanding denganmu hari ini adalah kebahagiaan bagi orang tua ini. Huo Qingtian meraung. Sosoknya berkilat dan menghilang dari tempat semula, bagaikan torpedo membelah permukaan air, mendorong 2 gelombang putih raksasa. Dalam sekejap ia telah tiba di atas gunung sepatu, berdiri berhadapan dengan Lin Zhenyu. Bagus. Indah. Tuan Huo, hebat. Para penonton di pantai bersorak keras, penuh semangat seolah melihat dewa. Gerakan Huo Qingtian secepat hantu, hampir menyentuh kecepatan suara. Ia bahkan mampu menekan Li Tuofeng 1 tingkat, cukup untuk seimbang dengan Lin Zhenyu. Sorak-sorai perlahan mereda hingga hanya tersisa kesunyian mutlak. Semua orang menahan napas, tak berani bersuara, menatap 2 sosok di pulau itu. Di satu sisi adalah Huo Qingtian, peringkat kedua daftar dewa, dijuluki pilar langit dataran tengah. Di sisi lain adalah Lin Zhenyu, yang berkultivasi keras 20 tahun di mulut gunung berapi, guru nomor 1 luar negeri yang membawa api ke Tiongkok. Keduanya adalah figur terkuat di seluruh dunia bela diri, sosok yang hanya bisa dipandang dengan hormat dari kejauhan. Kini, 2 pakar puncak itu akan menentukan hasil dengan 1 telapak. Udara seakan membeku. Semua orang merasa sulit bernapas. Mereka terpesona, tegang, khawatir, bersemangat, penuh hormat, berbagai ekspresi silih berganti di wajah mereka. Tuan Lin, silakan. Ekspresi Huo Qingtian menjadi serius, matanya dingin. Ia merangkapkan tangan memberi hormat. Tuan Huo, silakan. Lin Zhenyu membalas dengan tenang. Maafkan aku. Huo Qingtian meraung, kedua kakinya menghentak tanah hingga gunung sepatu bergetar. Raja Neraka Acalanatha, tekan semua iblis. 48.000 pori-pori di tubuhnya memancarkan berkas Zenki emas. Sebuah patung Buddha raksasa setinggi 10 kaki muncul. Patung Buddha itu diselimuti api, taringnya tersingkap, wajahnya penuh amarah dan tampak ganas luar biasa. Tangan raksasa Buddha itu menutupi langit dengan 5 jarinya, seperti gunung runtuh, menghantam ke arah Lin Zhenyu. Ini adalah seni Acalanatha.
Jurus pamungkas Shaolin. Kekuatan ilahi seperti ini hampir menyamai tahap dewa. Meludahkan roh vital, pikiran memengaruhi kenyataan. Zhao Yuankun dan yang lain terkejut hingga suara mereka gemetar. Tak kusangka Tuan Huo benar-benar berhasil menguasainya. Sungguh kekuatan besar. Begitu Acalanatha muncul, bahkan jika Ye Zhantian datang sendiri pun harus berhati-hati. Wajah Wei Feilong dipenuhi kegembiraan. Artinya, Lin Zhenyu mungkin tak mampu menahan serangan ini. Mengetahui teknik jahat Lin Zhenyu tak bisa diremehkan, Huo Qingtian tak berani lengah sedikit pun dan langsung menggunakan jurus terkuatnya sejak awal. Sebagai keluarga bela diri terkemuka di Provinsi Yu, keluarga Huo memiliki hubungan erat dengan kuil Shaolin Dengfeng. Para muridnya berasal dari satu aliran, dan Huo Qingtian pernah menjadi kepala aula Luohan sejak usia 30 tahun. Ia memiliki puluhan teknik pengendalian, tetapi setelah dipikirkan, hanya seni Acalanatha yang terkuat. Jurus ini, meskipun tak membunuh Lin Zhenyu, pasti akan melukainya parah, bahkan melumpuhkan tingkat kultivasinya hingga ia kehilangan pijakan di dunia bela diri. 6. Transformasi rok emas merah. Pada saat hidup dan mati itu, suara dingin dan kuat terdengar, dan Lin Zhenyu pun bergerak. Dengan mata dingin, ia membalikkan telapak tangannya dan menghantam tangan raksasa Buddha itu. Dalam sekejap, dengan dentuman keras, seekor rok emas yang diselimuti api terbang keluar dari tubuhnya. Bab 188. Pertarungan para Grandmaster 4. Ciit. Rok emas itu seketika membesar. Dengan jeritan tajamnya, gendang telinga semua orang bergetar hingga mati rasa. Banyak orang biasa langsung berdarah dari 7 lubang tubuh mereka. Sayapnya membentang seperti awan yang menutupi langit, menekan sebagian besar kehampaan. Setiap kepakan memicu gelombang angin panas yang menyapu ke segala arah, membuat bebatuan gunung retak dan rerumputan terbakar, mengepulkan asap hitam pekat. Dalam sekejap, rok emas merah itu telah mengayunkan cakar tajamnya dan menghantam patung Buddha Raja Acalanatha dengan kejam. Ledakan memekakan telinga mengguncang udara, air danau muncrat setinggi 10 meter. Seolah beberapa bahan peledak diledakkan bersamaan, awan jamur raksasa dengan radius 10 meter membubung dari pulau kecil itu. Batu bata, bongkahan batu, dan pepohonan terpental ke segala arah. Tak lama kemudian, gelombang udara panas berpusat dari pulau kecil itu menyebar seperti riak air, langsung meluas hingga 1 kilometer. Hua! Gemuruh bergulung-gulung. Permukaan danau seakan mendidih, ombak raksasa terangkat ke langit. Perahu patroli polisi di atas danau terlempar tinggi lalu jatuh keras. Dalam sekejap terbalik. Butuh 1 menit penuh sebelum pulau dan danau kembali tenang. Semua orang basah kuyup, bahkan banyak udang kecil meloncat-loncat di sekitar mereka. Pulau kecil itu masih tertutup asap dan debu, tak seorang pun bisa melihat dengan jelas. Inilah pertarungan para Grandmaster. Menginjak tanah memadatkan Raja Kebijaksanaan, melambaikan tangan memadatkan rok api merah. Ini terlalu menggetarkan. Banyak kultivator bela diri masih diliputi rasa ngeri. Jika mereka berada di medan itu, mungkin sudah hancur berkeping-keping. Adapun orang biasa, jantung mereka hampir meloncat keluar, kepala pening, pikiran melayang jauh. Namun mereka semua merasa perjalanan ini sangat berharga. Siapa yang menang? Ada yang bertanya lirih. Benar, siapa yang menang? Itulah pertanyaan terbesar di benak semua orang. Tak ada yang bersuara, mereka menatap pulau itu dengan saksama. Ketika debu perlahan mengendap, segalanya menjadi jelas. Semua orang samar-samar melihat Huo Qingtian dan Lin Zhenyu masih berdiri saling berhadapan, seperti dua puncak mutlak. Tuan Huo masih berdiri, dia menang. Seorang kultivator bela diri tertegun sesaat lalu berteriak sambil melambaikan tangan, bersorak liar. Guru menang! Guru menang! Para murid keluarga Huo melonjak kegirangan. Selamat Tuan Huo! Selamat Tuan Huo! Tingkat kultivasi Tuan Huo sungguh tinggi, layak menjadi ketua aliansi. Mulai sekarang dunia bela diri Tiongkok menghormati Tuan Huo. Jika ada perintah, kami siap menerobos api dan lautan. Dalam sekejap, banyak kultivator bela diri berdiri dan bergegas memberi hormat, menyatakan kesetiaan. Namun suara penuh penyesalan dan kepahitan terdengar di telinga semua orang. Hari ini, aku, Huo Qingtian, kalah. Apa? Ini. Apa yang terjadi? Semua kultivator bela diri membelalak, tercengang, membatu di tempat. Tuan Huo, ini perkara besar, jangan terlalu merendah. Wajah Wei Feilong memucat, suaranya gemetar.
Kau dan Lin Zhenyu sama-sama berdiri tanpa luka. Paling-paling ini seri, bagaimana bisa mengaku kalah? Lihatlah. Huo Qingtian mengangkat lengan bajunya. Terlihat garis-garis merah menyala saling berjalin di lengannya, merah gelap seperti darah, mencolok dan mengerikan. Ini. Semua orang terdiam. Jurus penindasan 1000 iblis dari seni Acalanatha milikku tak melukai Lin Zhenyu sedikit pun. Tetapi Zhenki api miliknya telah menyerbu tubuhku. Meski enggan mengakui, Huo Qingtian adalah sosok jujur dan tegak. Ia tersenyum pahit dan menghela napas. Jadi, aku kalah. Seketika seluruh tempat menjadi sunyi. Banyak kultivator bela diri menunduk seperti burung puyuh. Tak seorang pun berani bersuara lagi, bahkan Wei Feilong dan Zhao Yuankun pun menundukkan kepala. Selain itu, Saudara Lin, jika aku tak salah, kau hanya menggunakan 50% tingkat kultivasimu. Huo Qingtian menarik napas panjang. Ekspresinya kembali tenang seolah telah melewati badai, meski hatinya bergolak hebat. Penglihatan Tuan Huo memang tajam. 6 transformasi Kunpeng baru kupakai bentuk pertama, yang terlemah di antaranya. Lin Zhenyu tertawa bangga. Orang-orang di tepi danau makin diliputi ketakutan. Keputusasaan dan duka mendalam terpancar dari mata mereka. Bentuk paling sederhana dari 6 transformasi Kunpeng saja sudah mampu menekan Huo Qingtian 1 tingkat. Apakah ini masih manusia? Jika ke-6 bentuk digunakan sekaligus, siapa yang bisa menahannya? Mendengar itu, tubuh Huo Qingtian gemetar. Wajahnya suram, ia tersenyum pahit dan menggeleng, menghela napas dalam hati. Mungkin di dunia ini hanya dia yang layak menandingi dirimu. Setelah lama merenung, Huo Qingtian akhirnya berkata dengan getir. Guru besar Lin telah berlatih keras 20 tahun. Aku khawatir kau hanya selangkah dari tahap dewa. Orang tua ini menerima kekalahan dan akan mengasingkan diri sepanjang hidup, tak lagi mencampuri urusan dunia bela diri. Wajah Wei Feilong, Zhao Yuankun, dan yang lain muram seolah kelinci mati membuat rubah berduka. Huo Qingtian dikenal sebagai pilar langit dataran tengah, mengguncang Tiongkok puluhan tahun. Kini ia kalah, tirai pun ditutup dengan penyesalan mendalam. Meski Tuan Huo kehilangan setengah telapak tangan, kata-katanya bernilai 1000 emas. Ucapannya seperti paku tertancap, tak kehilangan sikap seorang kultivator sejati. Lin Zhenyu mengangguk puas, lalu menyapu para pahlawan dengan tatapan berwibawa. Kalian juga akan menepati janji, bukan? Jika orang tua ini mengambil posisi ketua aliansi bela diri, apakah kalian bersedia menerima? Kata-katanya ringan, namun terdengar seperti petir di telinga mereka. Dada bergemuruh, tubuh gemetar. Semua saling pandang. Masih ragu, tetapi tak seorang pun berani menentang. Ia membunuh ahli daftar dewa dengan 1 telapak, menekan guru tua hanya dengan bentuk terlemah 6 transformasi Kunpeng. Meski tak menyukai watak dan latar belakangnya, dalam hal kekuatan siapa yang berani membantah? Jika kita tak tunduk pada keluarga Hong, siapa yang bisa menghilangkan racun api di tubuh Hetu? Mustahil kita kehilangan keluarga Hong. Hong Junshan akhirnya tersenyum pahit. Keahlian senior Lin menentang langit, hampir setingkat tahap dewa. Kami, keluarga Hong, bersedia tunduk. Ia berlutut lebih dulu. Hong Hetu dan murid keluarga Hong lainnya ikut berlutut. Kami tunduk. Zhang Wendao memimpin murid-murid pisau gerbang 5 harimau berlutut. Kami tunduk. Kemudian klan Molingnan, sekte Tang dari Shu, Raja Pisau Emas Luoyang dan banyak tokoh lain berlutut. Rasa takut menular. Ratusan kultivator bela diri dan lebih dari 200 ahli tubuh besi akhirnya berlutut, menyerah setelah pergulatan batin panjang. Kepala keluarga Wei, kepala keluarga Zhao, apakah kalian juga ingin bertukar jurus dengan orang tua ini? Bagus, aku sangat senang. Kini hanya tersisa Wei Feilong, Zhao Yuankun dan beberapa Grandmaster tingkat kesempurnaan. Kalau begitu cepat naik ke panggung. Lin Zhenyu meraung. Tatapannya seperti kilat ilahi atau ular api, menghantam mereka. Jantung semua orang berdegup liar, telinga berdarah, kepala terasa akan pecah. Berkata sesuai hukum, menyemburkan kebenaran, memancarkan kilat ilahi murka, memengaruhi kenyataan. Ini sudah mendekati tahap dewa. Kami tunduk. Wei Feilong dan Zhao Yuankun akhirnya berlutut, meski hati mereka enggan. Saat itu hampir semua kultivator bela diri dan orang dunia fana berlutut. Hanya Tang Linglong yang tetap berdiri tegak, dagu terangkat tinggi, seperti bangau di antara ayam. Tang Linglong, kau gila. Berlutut. Zhao Yuankun berteriak. Meski semua menunduk, banyak mata diam-diam memperhatikannya.
Mengandalkan Jiang Taichu, ia berani membantah Aula Agung dan mempermalukan banyak tokoh kuat. Kini banyak orang mencibir dalam hati. Tang Linglong, apa kau pikir karena gurumu Jiang Taichu kau bisa meremehkan dunia? Musuh Jiang Taichu ada di sini, begitu kuat pula, kau pasti mati. Namun wajah cantiknya justru dipenuhi kesombongan tak terbatas. Lin Zhenyu melihatnya dan tertawa. Gadis kecil, kau murid perempuan Jiang Taichu? Semua sudah berlutut, hanya kau tidak? Tidak takut padaku? Apa yang harus kutakuti? Tang Linglong tersenyum ringan, ekspresinya setenang kitab kuno tanpa riak. Tingkat kultivasimu lumayan, tetapi dibandingkan guruku, kau seperti anjing rumput di hadapan singa. Jaraknya terlalu jauh. Aku hanya menyembah langit dan bumi serta guruku. Apa hakmu memaksaku berlutut? Banyak orang terpana, mata hampir terlepas. Gadis ini gila. Sombong sekali, sama seperti gurunya, tak tahu batas. Biarkan saja. Kali ini dia bertemu orang yang bisa menekannya. Bahkan Zhang Mingli diam-diam mencibir, segera memutus hubungan dengannya. Tang Linglong, berhenti bicara sembarangan. Cepat berlutut dan akui kesalahan pada senior Lin. Tingkat kultivasinya menentang langit, ia tak akan mempermasalahkan anak kecil sepertimu. Wei Feilong menegurnya. Hehe, gadis kecil, kau memang punya nyali. Pantas menjadi murid Jiang Taichu. Lin Zhenyu tertawa, lalu berkata dingin. Namun dunia ini selalu berbicara soal kekuatan. Orang tua ini menekan Tiongkok dengan beban berat, 2 orang harus mati. Dewa Perang Ye Zhantian dan gurumu Jiang Taichu. Ia mengangkat telapak tangannya yang merah layu dan memukul dari jauh. Kalau begitu, kau pergi dulu, temani gurumu di jalan mata air kuning. Seekor ular api sepanjang 10 meter dan setebal tong menyambar ke arah Tang Linglong. Ular api itu secepat kilat. Jarak 1 kilometer ditempuh dalam sekejap, dan saat berikutnya sudah tiba di tepi danau, menerkamnya. Banyak kultivator bela diri menatap putus asa, yakin tak ada yang bisa menyelamatkannya. Lin Zhenyu, bagaimanapun kau seorang Grandmaster bela diri. Masih pantas kau menindas gadis kecil seperti ini. Aku, Jiang Taichu, datang untuk membunuhmu. Awalnya suara itu rendah, lalu makin lama seperti auman naga dan tangisan Phoenix, seperti harimau mengaum di gunung, seperti kunpeng terbang 90.000 li, seperti badai tingkat 18 menyapu 10 kilometer. Bab 189. Siapa yang berkuasa hari ini? Seluruh perairan pertanian itu bergetar, permukaan air dalam radius beberapa ratus meter di Danau Poyang melonjak-lonjak. Angin kencang menyapu banyak kultivator bela diri, dan gelombang suara dahsyat menghantam tubuh ular api. Ular itu meronta tak rela, lalu akhirnya hancur dengan ledakan keras. Apakah ini kekuatan Jiang Taichu? Banyak kultivator bela diri yang hadir terkejut hingga wajah mereka pucat pasi. Aku khawatir tingkat kesempurnaannya sudah mencapai puncak. Zhao Yuankun dan Wei Feilong saling berpandangan, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Hanya dengan auman seperti naga, ia dengan mudah menghancurkan Zhenki ular api Lin Zhenyu. Tingkat kultivasi seperti ini, sedalam apa sebenarnya? Semula banyak orang mengira Jiang Tian membunuh ahli kesempurnaan agung hanya karena keberuntungan. Bagaimanapun, mencapai tahap kesempurnaan sebelum usia 30 sangatlah langka dan sulit dipercaya, apalagi melangkah ke kesempurnaan agung dengan mudah. Bahkan banyak yang mengira penilaian bahwa Jiang Tian telah mencapai kesempurnaan agung terlalu melebih-lebihkan, bahwa ia mungkin hanya berada di kesempurnaan kecil. Namun kini mereka sadar bahwa justru merekalah yang meremehkan kekuatan Jiang Tian. Jiang Taichu, kau memang luar biasa, kau tidak mengecewakan orang tua ini. Guntur bergemuruh dari tubuh Lin Zhenyu. Api mengerikan di matanya berkilat saat ia menatap langit di atas perairan itu. Sebenarnya hatinya bergetar. Saat Jiang Tian membuka mulut dan hanya dengan auman naga memicu gelombang raksasa serta menghancurkan ular api miliknya, tingkat kultivasi itu sudah sebanding dengan setengah langkah tahap dewa. Berani menyerang muridku? Hari ini kau pasti mati. Dengan dentuman keras, kawah sedalam 10 meter muncul di permukaan air, begitu dalam hingga hampir terlihat dasarnya. Sosok berpakaian putih melangkah keluar dengan tangan di belakang punggung, mendarat di atas air seperti dewa turun ke dunia. Jiang Taichu, akhirnya kau bergerak. Baik, orang tua ini sudah lama menunggumu. Lin Zhenyu melangkah maju. Setiap langkah melahirkan teratai api. Seperti iblis dari neraka, ia mendarat di atas air 100 meter dari Jiang Tian. Teratai api di bawah kakinya terus menyala, merebus air danau hingga mendidih. Uap putih mengepul,
membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Lin Zhenyu, muridku menyebutmu anjing rumput saja sudah pujian. Dibandingkan denganku, kau hanya seekor semut. Jika tahu diri, patahkan satu lenganmu sendiri dan enyah dari Tiongkok. Aku akan mengampuni nyawamu. Ruang di bawah kaki Jiang Tian beriak seperti air, seolah ia mengendalikan ruang di sekitarnya dengan sihir. Ia tertawa angkuh. Jiang Taichu, kau memang sombong. Namun kau memang berhak sombong. Di usia semuda ini, kekuatanmu jauh melampaui Li Tuofeng dan Huo Qingtian, bahkan telah mencapai puncak kesempurnaan. Kelak kau pasti menjadi tokoh besar. Sayang sekali, kau bertemu denganku terlalu cepat. Wajah Lin Zhenyu penuh niat membunuh. Ia menggeram, orang tua ini hendak mengguncang Tiongkok. Bertemu orang sepertimu, bagaimana mungkin kulewatkan? Aku akan membunuhmu sebagai batu loncatan untuk menantang Ye Zhantian. Jiang Taichu benar-benar berada di puncak kesempurnaan. Mendengar penilaian Lin Zhenyu, semua orang terguncang. Belum genap 30 tahun, sudah puncak kesempurnaan. Bahkan melampaui kejeniusannya Ye Zhantian di masa lalu. Ini terlalu tak masuk akal, tak kalah mengejutkan dari Mars menabrak bumi. Aku benar-benar meremehkannya. Huo Qingtian, Wei Feilong dan para guru besar lainnya terpukul. Mereka menghabiskan begitu banyak sumber daya kultivasi dan baru mencapai tahap kesempurnaan di usia 45, sedangkan Jiang Tian telah mencapainya di usia semuda ini. Jiang Taichu ini benar-benar legenda hidup. Dibandingkan dengannya, mereka terasa terlalu lemah. Hong Junshan dan yang dulu berniat membalas dendam pun merinding. Begitu mencapai tahap dewa, kultivator bela diri hanyalah semut. Kalimat itu lama beredar di dunia bela diri. Artinya, memasuki tahap dewa adalah perubahan kualitatif. Begitu sampai pada tahap itu, ucapan menjadi hukum, kata-kata memancarkan kebenaran mendekati dewa. Seberapa kuat pun kultivator bela diri tetap hanya daging dan darah. Bagaimana bisa menghujat dewa? Mereka akan diinjak seperti semut. Jika ia turun tangan pada kita, bagaimana kita bisa hidup? Zhang Mingli, Hong Hetu dan yang pernah berseteru dengan Jiang Tian merasa malu dan takut, berharap bisa menghilang. Jadi guru sekuat ini. Tang Linglong menatap sosok luar biasa di atas air dengan mata berbinar penuh pemujaan. Namun Jiang Tian sama sekali tak peduli pada semua bisik-bisik itu. Lin Zhenyu, kau terlalu menilai dirimu tinggi. Siapa kau ingin menjadikanku batu loncatan? Jiang Tian mencibir, tatapannya penuh penghinaan. Ia melayangkan serangan pertamanya. Makan tinjuku. Boom! Kepalan roh vital raksasa sebesar meja bundar meluncur lurus. Kemanapun tinju itu melintas, permukaan danau terbelah oleh dua gelombang putih setinggi beberapa meter, seperti tanah dibajak, mendorong air ke kiri dan kanan, membuat seluruh danau bergolak. Tinju yang luar biasa. Aku, Lin Zhenyu, rela mengakuimu sebagai pakar teratas dunia bela diri daratan. Lin Zhenyu memuji, lalu seluruh pori-porinya memancarkan zenki racun api. Lengan bajunya berkibar. Aliran zenki merah membumbung tinggi dengan suhu seperti lava, membuat air mendidih, ikan dan udang mengapung. Zenki api itu menjulang 10 meter, seolah tebing merah muncul di atas air. 6 transformasi Kunpeng, transformasi kedua, transformasi naga banjir. Kerak! Zenki racun api berubah menjadi naga banjir api transparan. Dengan kekuatan langit dan bumi, ia mengaum, menggoyang kepala dan ekor, mengaduk angin dan hujan, menyemburkan kabut putih, lalu menghantam tinju raksasa Jiang Tian. Dong! Ledakan mengguncang dunia. Ombak setinggi beberapa meter menghantam pantai, menenggelamkan setengah manor. Ikan dan kepiting terlempar ke darat, matang oleh panas tinggi. Ini masih kekuatan manusia. Siapa yang lebih unggul? Banyak orang berlari ke tempat lebih tinggi, menatap danau dengan ngeri. Saat kabut menghilang, Jiang Tian tetap tak bergerak. Lin Zhenyu justru mundur lebih dari 10 meter. Dadanya ternoda merah. Jiang Taichu unggul. Semua orang tercengang. Namun yang lebih mengejutkan terjadi kemudian. Lin Zhenyu, kau berhasil menahan satu tinjuku, bisa dibilang lumayan. Tapi selanjutnya, aku akan membunuhmu dalam 3 jurus. Suara Jiang Tian bergema di seluruh danau, penuh keyakinan. Semua orang terdiam tak percaya. Pertarungan guru besar biasanya berlangsung lama. Bahkan bisa berhari-hari tanpa pemenang. 20 tahun lalu, Ye Zhantian dan Qiao Bin bertarung 3 hari 3 malam di danau surgawi Gunung Kepala Putih. Bahkan melawan Lin Zhenyu pun butuh setengah hari.
Namun Jiang Taichu terlalu sombong. Baik, Jiang Taichu. Kau sombong dan kuat seperti naga. Kultivator bela diri memang harus punya keyakinan seperti ini. Lin Zhenyu tidak marah, malah tertawa. 6 transformasi Kunpeng. Transformasi angin petir. 2 aliran Zenki racun api berputar seperti angin dan petir, menyapu dari belakang Jiang Tian. 6 transformasi Kunpeng. Transformasi gunung dan laut. Ia merangkul kehampaan dan menghantam turun. Zenki padat seperti gunung menabrak permukaan danau, menciptakan kawah raksasa. 6 transformasi Kunpeng. Transformasi matahari dan bulan. Zenki api memadat menjadi matahari membara dan bulan bercahaya, bersinar bersamaan dan menekan ke arah Jiang Tian. Di atas danau Poyang yang luas, matahari dan bulan muncul bersamaan. Matahari dan bulan bersinar bersama, pasang naik bergelora. Haha, Jiang Taichu. Orang tua ini mengira hanya Ye Zhantian yang setara denganku. Tak kusangka junior sepertimu bisa menandingiku. Ini peristiwa membahagiakan. Lin Zhenyu berdiri di atas gelombang, tertawa keras. Sayang sekali kau masih sedikit lebih lemah. 20 tahun menyerap racun api magma ditambah 6 transformasi Kunpeng. Kekuatannya luar biasa. Bahkan setengah langkah tahap dewa pun bisa kubunuh. 6 transformasi Kunpeng sudah sangat kuat. Ditambah 20 tahun menyerap racun api magma, kekuatannya meningkat tajam. Ia sangat percaya diri. Kini kekuatannya sebanding setengah langkah tahap dewa, bahkan melampaui Ye Zhantian 20 tahun lalu. Terlalu kuat. Semua orang tercengang melihat evolusi 3 bentuk terkuat Kunpeng itu. Lin Zhenyu seolah bukan lagi manusia, melainkan dewa yang membalikan awan dan hujan, memetik bintang dan menggenggam bulan, mengaduk permukaan danau Poyang. Bab 190. Aku biarkan bunganya mekar, dan aku yang membunuh bunganya. Haah, penggunaan Zenki Lin Zhenyu sudah mencapai tingkat sempurna. Lengan bajunya berkibar, angin dan petir menyatu, gunung dan laut seolah berada dalam genggamannya. Jika aku menghadapinya sekarang, mungkin aku akan langsung menyesal. Zhao Yuankun menatapnya dengan waspada, seolah sedang melihat roh jahat. Banyak pakar bela diri yang mengamati mengangguk setuju. Mereka yang telah menyentuh ambang Zenki dengan tingkat kultivasi mereka merasakan hal itu paling jelas. Memadatkan Qi sangat sulit, tetapi Lin Zhenyu mampu mengendalikan Zenki dengan begitu mudah, bahkan membentuk fenomena Qi seperti itu. Ia jelas berada beberapa tingkat di atas mereka. Adapun generasi muda kultivator bela diri, mereka berkeringat deras dan merasa pusing. Dunia bela diri yang mereka bayangkan terasa begitu kecil dan dangkal dibandingkan pemandangan di depan mata. Jiang Taichu juga tidak buruk. Serangan gelombang suaranya menghancurkan ular racun api, dan satu tinjunya menembus segalanya. Bahkan guru pun mungkin harus mundur jika melihatnya. Wei Feilong menghela napas. Kini ia mengerti bahwa Jiang Tian benar-benar mengandalkan kekuatan nyata saat membunuh 2 Grandmaster bela diri, Mo Haoxiong dan yang lainnya, bukan karena keberuntungan atau tipu daya. Saudara Feilong benar. Huo Qingtian yang telah kembali ke tempat duduknya mengangguk pahit. Jiang Taichu mampu melangkah ke puncak kesempurnaan sebelum usia 30. Bakat seperti ini jarang terlihat dalam 100 tahun. Sayang sekali. Meskipun tingkat kultivasinya setara dengan Lin Zhenyu, tekniknya masih sedikit kurang. Racun api Zenki itu terlalu mengerikan. Saat berbicara, ia merasakan racun api itu seperti ribuan ular api mengamuk dalam meridian dan titik akupunkturnya. Rasa sakitnya tak tertahankan, seolah berada dalam tungku neraka, dan bahkan Zenki kesempurnaan agungnya tak mampu menekannya. Kata-katanya seperti palu menghantam dada semua orang. Mereka terdiam. Sejujurnya, banyak yang dulu berharap Jiang Tian mati. Namun entah mengapa, kini hati mereka dipenuhi penyesalan dan keengganan. Yang benar-benar sombong dan tak terkendali justru Lin Zhenyu. 20 tahun lalu ia menginjak Tiongkok dan menantang seluruh negeri. Sementara Jiang Taichu tidak pernah memprovokasi siapapun tanpa alasan. Setiap pembunuhannya memiliki sebab. Dibandingkan Lin Zhenyu, ia jauh lebih adil. Apakah Grandmaster muda luar biasa seperti ini benar-benar akan gugur begitu saja? Sayang sekali. Beri dia 10 tahun lagi, ia pasti bisa menekan Lin Zhenyu. Zhao Yuankun tersenyum pahit. Hati banyak kultivator bela diri terasa berat. Apakah jenius 100 tahun sekali ini akan berakhir tragis? Orang tua ini tak sanggup melihat lagi. Wei Feilong bangkit, ingin pergi. 10 meter, 5 meter, 3 meter. 3 bentuk terkuat Kunpeng hampir bersamaan tiba di hadapan Jiang Tian.
Transformasi angin petir menyambar, transformasi gunung dan laut menghantam dari langit, transformasi matahari dan bulan menekan dari atas. Jiang Tian sepenuhnya terkurung. Api membara, kabut putih mengepul. Sosok Jiang Tian tak terlihat, seolah telah hancur menjadi abu dalam sekejap. Namun dari dalam kobaran api terdengar suara penuh penghinaan. Lin Zhenyu, hanya itu kemampuanmu? Aku benar-benar kecewa. Semua orang menatap ngeri. Seekor naga hijau putih seperti kristal giok, sepanjang lebih dari 10 meter, terbentuk di belakang Jiang Tian. Hari ini, di tanganku ada naga hijau yang dapat menelan matahari dan bulan. Dengan teriakan rendah Jiang Tian, naga hijau itu melesat ke udara, membuka mulut berdarahnya dan menghirup ganas. Hu! Api bersuhu ribuan tahun yang mampu membakar emas dan melelehkan besi justru ditelan oleh naga giok putih itu seperti paus menelan laut. Panas tinggi mengalir seperti sungai kembali ke samudra, menjadi santapan manis. Di bawah tatapan panik semua orang, naga hijau itu menyusut dan kembali ke tubuh Jiang Tian. Jiang Tian melangkah santai dan tersenyum. Ayo, Lin Zhenyu. Nyalakan lagi apinya untuk memberi makan Xiao Longku. Lin Zhenyu memang kuat. Roh, tubuh, dan zenkinya telah mencapai puncak kesempurnaan, bahkan mampu mengendalikan energi langit dan bumi, setara kultivator tahap awal pemurnian Qi. 3 transformasi Kunpeng miliknya mampu menghancurkan kendaraan lapis baja dan membakar batu besar menjadi abu. Bahkan master puncak kesempurnaan pun tak akan selamat di dalamnya. Sayangnya, ia bertemu Jiang Tian. Jiang Tian yang telah berkultivasi 10.000 tahun dan menguasai berbagai metode. Ia menggabungkan seni naga biru laut awan untuk memadatkan roh vital naga hijau dan mengaktifkan jurus pertama teknik iblis penelan langit. Teknik itu diciptakan oleh sahabat lamanya, Kaisar Iblis Binghua dari Laut Iblis, sangat kejam dan luar biasa kuat. Teknik ini tidak menyerap energi spiritual langit dan bumi seperti biasa, melainkan menelan esensi darah dan tingkat kultivasi lawan untuk dijadikan miliknya. Semakin kuat lawan, semakin menguntungkan. Karena itu, selama ribuan tahun Binghua mendominasi berbagai benua dan planet, membuat banyak tokoh besar melarikan diri. Jiang Tian pernah bertarung 3 tahun tanpa hasil melawan Binghua dan akhirnya saling menghargai. Ia menerima teknik iblis penelan langit sebagai balasan. Biasanya Jiang Tian tak ingin menggunakan teknik kejam itu. Namun barusan terlalu berbahaya. Ia langsung menggabungkannya ke dalam seni naga biru laut awan. Artinya naga hijau memiliki tubuh, dan tungku pelebur matahari agung di dalamnya mampu memurnikan segala Zhenki. Mau Lin Zhenyu berlatih 100 tahun lagi, tetap saja itu hanya racun api magma. Tidak mungkin. Wajah Lin Zhenyu berubah drastis. 20 tahun duduk di atas magma, menyerap racun api tanpa henti, ia yakin bahkan Ye Zhantian pun akan mundur. Namun kini semuanya ditelan. Teknik apa yang dipelajari Jiang Taichu? Ia seperti dewa iblis. Huo Qingtian, Wei Feilong, Zhao Yuankun dan lainnya hampir menjatuhkan bola mata mereka. Lari. Jika berlatih 30 tahun lagi, mungkin aku bisa menang. Lin Zhenyu memang layak disebut guru besar lautan. Ia mengerahkan seluruh Zhenki dan berlari secepat kilat. Dalam sekejap ia sudah ratusan meter jauhnya. Lari? Seberapa cepat kau? Kau pikir kau Liu Xiang? Jiang Tian berdecak. Di bawah tatapan tak percaya semua orang. Ia melepas sepatunya. Lalu mengangkatnya dan melempar. Astaga! Banyak kultivator bela diri terdiam. Pertarungan Grandmaster biasanya agung dan megah seperti duel jenderal dewa. Kini malah pakai sepatu untuk memukul orang? Namun saat sepatu itu terlempar. Wos! Terdengar jeritan burung tajam. Sepatu itu menembus udara, menciptakan jejak turbulensi putih seperti jet menembus penghalang suara. Lin Zhenyu cepat, tapi sepatu Jiang Tian jauh lebih cepat. Ia merasakan angin dan petir di belakangnya, berbalik dan mengerahkan seluruh Zhenki sebagai perisai. Namun semua pelindung Qi hancur seperti kertas. Sepatu itu berubah seperti roket dan menghantam dadanya. Yang memukulku. Sepatu. Ia bahkan tak tahu harus tertawa atau menangis. Tubuhnya yang mampu menahan ledakan peluru kini hancur. Tulang dadanya remuk, Zhenki meledak tak terkendali. Tubuhnya langsung meledak menjadi hujan darah dan daging yang jatuh ke danau. Boom! Serangan Jiang Tian barusan telah menembus penghalang suara. Lin Zhenyu. Mati. Wei Feilong akhirnya tersadar. Lin Zhenyu sudah mati. Zhao Yuankun mengangguk perlahan dengan wajah ngeri.
Semua mata tertuju pada sosok berpakaian putih di tengah danau. Tatapan mereka penuh hormat dan ketakutan, seolah memandang Raja Iblis. Mereka tahu, hari ini satu bintang jatuh, tetapi bintang baru telah lahir. Naga hijau menelan matahari dan bulan, membunuh master dalam 3 jurus. Siapa yang berkuasa di tahun ini? Aku yang membiarkan 100 bunga mekar, dan aku yang membunuh bunganya. Mulai hari ini, nama Jiang Taichu akan mengguncang seluruh Tiongkok. Huo Qingtian berdiri dan menyatakan dengan tegas. 31 Desember 2007. Jiang Taichu membunuh Grandmaster nomor 1 luar negeri, pemimpin lingkaran besar, Lin Zhenyu. Pertempuran yang mengguncang dunia. Bersambung.